Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, dimanapun Anda berada. Oke, ini medianya kali ini Vario 125 generasi LED, Mas Bro ya. 150 pun sama, nanti kalau kasusnya serupa seperti ini. Yang LED nya masih generasi pertama. Tuh, kayak gini ya. Lampunya kayak gini loh. Nah, lampu belakangnya masih kayak gini juga nih. Ya nanti walaupun yang udah kiles juga, kalau kasus sama boleh jadi acuan juga, Mas Bro. Jadi yang dikeluhkan konsumen kali ini adalah sepeda motornya tidak bisa di on, tiba-tiba tidak bisa dikontak. Kalau di ogleng bisa, ini kita kontak on, instrumennya tidak mau menyala tiba-tiba, Mas Bro ya. Kalau di ogleng, ini ciri-cirinya lagi penyakit. Kalau di ogleng masih bisa hidup. Wah, tuh nyala, menyala. Nah, motor nyala tuh normal. Tapi kalau dimatikan, di on kan kembali, kontaknya tidak mau menyala. Off, mati. Oke, ini sebelum mengganti part atau kadang-kadang kayak gini udah divonis aki gitu, Mas Bro ya, boleh. Sampean boleh menduga memang paling sering aki. Tapi kalau mau dicek dulu, gini Mas Bro, kontak di on tetap nggak mau, di ogleng bisa, memang sering itu aki. Nah kalau sampean kawan di bengkel atau orang awam lah gitu aja umumnya ya, sebelum ganti aki boleh pinjem aki siapa dulu sebelum ganti aki baru gitu loh, Mas ya. Jadi eman nanti kalau udah beli ternyata maksudnya bukan di aki. Ini kabel biasa, sampean lampu sen banyak sekarang beredar pakai di jalan. Tuh dites, ternyata akinya dalam kondisi masih bagus atau fit, tuh terang sekali ya tuh. Tapi ternyata di kontak tidak ada respon. Oke, sampai sini sudah dapat dipastikan akinya oke. Walaupun akinya bermasalah ya, tidaknya indikator speedometer nyala. Walaupun nanti buat electric starter tidak kuat, itu mengarah ke aki. Nah sekarang coba kalau dicek pakai scanner, giniin kontak di on, harusnya nyala di sini layarnya, atau di sini ada buat voltmeternya, mana nyala, nggak ada. Nah ini gimana untuk apanya gitu, Mas Bro ya. Oke, yang paling sering terjadi itu memang ada beberapa kasus ya, itu kabel digigit tikus bisa. Kalau enggak sistem kontaknya di sini copot soketnya atau berbagai macam kendala bisa. Nah sebelum yang bongkar yang lain, di sini tolong diperhatikan, Mas Bro, ada dua relay nih, relay ya. Terus sebelum dicek relaynya, ini boleh di yang minus ya, ini tes satu-satu di sini boleh, atau yang di sini 25 volt 20 ampere ya. Ternyata strum nyampe ke sini dari aki, seterusnya nyampe ke 25 volt 25 volt ampere di sini. Sekring 25 volt yang di sini nih. Ini kan 25. Oke, menandakan aki masuk jalur ke sini, kabelnya aman. Terus belum bongkar-bongkar yang lain, sampean di sini lagi-lagi tadi saya bilang ada relay dua. Yang ini agak gede, ini agak kecil. Ini kaki 5, ini kaki 4. Yang kecil ini, Mas Bro, kami sediakan apa ini, obeng atau benda yang agak tumpul boleh. Mode buat darurat ya, misalkan kalau di jalan atau mau ngetes, ini agak diketok dikit. Perhatikan lampu di sini. Ini indikator atau di sana kontaknya on ya, kondisi on. On. Ini kayak ketok. Tuh, ada respon tadi di sini ya. Nah tuh nyala. Oke, nyala. Oke, ini harusnya nyala juga, lampunya nyala tuh kan. Jadi jangan buru-buru ganti aki, tes dulu kasusnya apa. Kalau memang akinya rusak ya gimana lagi. Tapi ini kan bukan aki, coba kayak gitu cara ngeceknya, Mas Bro. Jadi nggak mudah tertipu ya, atau lebih mudah dimengerti kan lah. Udah langsung nyala. Kabel patah paling ini kok nggak nyala. Nanti itu benerin. Untuk scannernya kok nggak nyala, menurut saya itu loh. Mana di kanan kabelnya mungkin agak yang putus. Nah ini soket yang kecil ini diketok buat ngetes ya. Ketoknya nanti agak kenceng boleh atau bagaimana. Oh nyala ya. Sekarang coba di off kan, di on kan kembali. Nah nggak mau. Nih ini ketok nih, gimana ya anaknya biar sampean
kelihatan itu loh. Ini agak jauh dikit, kelihatan nggak kameranya di sini? Ngel ya. Ya segini aja diketok ini, sama kayak tadi. Ini buat ngetes aja. Ini kontak on, ketok-ketok tuh, nyala. Oke, off, mati, on, nggak mau. Jadi kalau diketok-ketok di suatu momen kontak bisa on atau indikator speedometer bisa nyala, tapi di off kan kembali, di on kembali karena tetap nggak mau. Memang sering terjadi juga, ini bermasalah. Ini relay yang buat kontak ya, di sini kakinya 4. Ini kadang-kadang juga bermasalah. Ngetesnya bagaimana? Oke Mas Bro, untuk mengetes relay kaki 4 boleh dilakukan seperti ini. Ini ada 4 kaki ya, 4 pin. Jadi ini yang agak persegi panjang, seperti ini. Nah, yang agak di ujung sini bentuknya lebar dari sini, bukan panjangnya. Ini buat arus plus dan minus dari mendapatkan arus ya, arus plus dan minus, baru dia bekerja untuk menggerakkan saklar di dalam. Nah, kalau yang ini buat menghubungkan, memutus listriknya nanti di sini. Ini tembaga. Tapi kalau yang imitasi nanti kadang-kadang nggak bukan tembaga. Patokannya ini panjang, ini tingginya atau lebarnya. Ya, kalau yang panjang buat pemutusnya. Kalau yang tingginya, lebarnya buat dapat arus dari aki. Ini dari pakai multitester. Boleh ini diarahkan ke buat pengukuran ohm. Jadi kalau ini diukur, nilainya di sana berubah jadi 0,0000 atau mendekati 0 atau ya. Menandakan ini terhubung di sini. Ini dihubungkan ke sini, yang kutub yang ini ya. Terus yang ininya ini boleh ke plus atau minus aki nanti begini kan. Oke. Ini ya, sampai sini paham Mas untuk pengetesan simpelnya atau daruratnya. Saya diatur. Terus satunya sini minus atau plus boleh kakinya, yang satunya lagi ke kutub aki satunya. Tuh ya, bunyi cetik cetik cetik. Tuh. Berubah menjadi 000 atau relay masih berfungsi. Dia gerak ya. Kalau dilepas terputus. Dipasang. Nah, oke. Jadi yang ini buat arus biaya naik. Bentar. Ini loh, kaki yang ini dilangsungkan seperti ini boleh. Nanti ada bunyi cetik-cetik. Tuh. Jadi terhubung ya, ini masih berfungsi. Jadi relay ini dalam kondisi bagus atau baik. Nah, sekarang kok tetap nggak mau on kontaknya. Sekarang pindah Mas Bro. Kalau semuanya itu beres, kabelnya di bawah, skringnya itu bagaimana kondisinya? Bukan skringnya ya, maksudnya kabel yang ada di bawah skring ini. Oke, untuk membuka itu, untuk mengetahui kondisinya, ini dibuka dulu cover belakang dari bordes bawahnya, baut 10 dan bautnya. Oke, untuk kondisi skringnya saya angkat gini aja. Ini saya copot untuk mempermudah pengangkatan tadi. Cover bodinya ya. Jadi untuk mengetes di mana kerusakannya atau ada kabel yang error, kabelnya di sini boleh ditarik Mas Bro. Yang dicurigai yang mana lah itu boleh. Tapi di sini udah ada gambaran. Tuh ada semacam kayak korosi di sini. Tuh ya, ini loh. Ini agak noda-noda korosi kayak ada di busi tuh, bercak-bercak karat atau peneyeng tuh. Tuh. Saya curiga ya ini malah kasusnya. Coba ini kabelnya ditarik. Kabel itu kalau putus memang kayak gini tersambung ya, untuk bagian luarnya saja, tapi dalamnya dia terputus. Tarik aja mudah kalau ditarik. Bener. Ini yes. Kalau ada lagi coba ditarik aja. Ya, aman. Kalau ditarik ikut modot kabelnya aman. Ditarik malah kayak ini tadi, ya wis, ini permasalahan di situ. Sepertinya hanya ini aja yang diduga korosi atau putus. Oke, ini coba saya buka dulu pakai cutter, dibuka untuk lebih jelasnya. Lalu saya potong dulu sampai korosinya hilang, sambung pakai kabel lain. Disolder Mas juga bisa ya, untuk komen-komennya seperti ini bagusnya disolder. Kalau sudah tersambung, oke, coba kontak di on. Relay dipasang kembali. Nah, terus sekarang kontak di on. Kontak di on.
Nah, langsung instrumennya nyala. Ada teks, matikan. Coba dari sini. Kontak di on. Oke, langsung nyala. Ini goyang-goyang, nggak ada masalah. Oke, sekali lagi. Kalau tadi kan kontak di on, bisa di off, on lagi nggak bisa. Oke, sip. Oke, sip. Oke, kasus teratasi Mas Bro. Ini tinggal dirapikan aja. Ini disolasi, habis itu dirapi-rapi kembali untuk tes finalnya. Kayak gini ya. Gara-gara kabel putus permasalahannya. Oke, cover body-body sudah terpasang kembali. Tes finalnya. Kontak on, fungsi kembali Mas Bro ya. On off, on lagi, off lagi, on lagi, normal seperti sedia kala tanpa ada macet-macetnya. Double shutternya nyala, electric shutter. Oke, sip, berfungsi seperti sedia kala. Oke Mas Bro, informasi ini dulu untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat. Kali ini adalah tentang cara mengobati, mengatasi, menganalisa atau mengakali, boleh juga bilang seperti itu, kunci kontak Vario 125 LED atau 50 yang di on tidak bisa nyala. Walaupun kontak on nggak bisa nyala ya, jangan berhubungan di akinya. Cek dulu, barangkali ada kabel yang terkelupas atau tidak tersambung dengan semestinya. Oke, teratasi. Oke, ini dulu informasinya, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di channel ini. Selamat mencoba. Salam mix service dengan mobil yang punya. Kita mulai sudah selesai.